Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Dan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan buat kamu, untuk lebih mempersingkat waktu kamu menemukan zodiakmu, bisa baca di deskripsi dan tekan timer yang berwarna biru di samping nama zodiakmu untuk bisa menuju kepada inti pembahasan dari zodiak kamu semuanya. Oke, di hadapan kamu saat ini sudah ada dua deck kartu tarot yang tadi sudah saya acak tentunya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands. Artinya apa? Di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini kaitannya erat dengan sebuah keputusan. Keputusan yang akan kamu ambil dari pekerjaan kamu ataupun dari sisi usaha kamu. Karena apa? Yang seharusnya kamu pahami di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini adalah bahwa kamu itu berhak untuk membuat keputusan. Dan ketika kamu membuat keputusan itu tentunya tidak akan mudah. Karena apa? Di sini ada banyak pertimbangan, ada banyak rintangan, ada banyak beberapa pemikiran-pemikiran ataupun observasi terhadap keadaan yang sesungguhnya. Karena apa? Sejauh ini kalau bisa saya katakan, kamu secara pekerjaan oke, cukup lancar, cukup bagus. Secara usaha pun juga demikian. Tetapi mengenai kaitannya dengan keputusan yang ada di dalam diri kamu, termasuk untuk hubungan asmara, kamu selalu dalam kondisi yang bimbang, alias tidak bisa memutuskan sebuah keputusan yang dimana keputusan itu bisa menjadi keputusan yang terbaik buat kamu. Artinya apa? Di sini masih ada kebimbangan yang ada di dalam diri kamu kalau saya lihat di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini. Nah, kenapa kok kamu bisa seperti demikian? Karena memang di sini kamu tidak ada kesiapan, tidak ada kesiapan mental yang kuat. Kenapa kok gitu? Karena kamu tidak bisa untuk menerima segala konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil. Sehingga apa? Di sini memang hidup kamu lempeng-lempeng aja. Bekerja dengan baik, berusaha juga dengan baik, urusan asmara disakitin pun juga pasrah saja, cukup diam saja, cukup bertahan saja walaupun terkadang menyakitkan. Hal ini karena apa? Karena kamu tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan yang ada di dalam diri kamu. Oke, overall kalau dibicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, lancar, nggak masalah, keuangan pun juga terjamin. Tetapi jika kamu tidak bisa mengambil sebuah keputusan, maka di sini kamu akan mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Walaupun semuanya nampak lancar, semuanya nampak baik. Dan untuk sisi keuangan, di sini saya katakan keputusan kamu sudah tepat. Prioritas-prioritas kamu sudah tepat, tetapi untuk menambah pemasukan kamu terkadang sulit untuk mengambil keputusan itu. Sehingga apa? Kelancaran sisi keuangan kamu sebenarnya bisa meningkat lagi. Tetapi karena kamu takut untuk mengambil keputusan, takut akan segala konsekuensi yang ditimbulkan, maka kamu lebih memilih jalan aman saja. Tetapi ya ini nggak masalah, itu prinsip hidup masing-masing. Dan di sini saya beritahu, jika kamu pengen lebih tinggi lagi tingkat pemasukannya, maka kamu harus bersiap dengan segala keputusan dan konsekuensi yang ditimbulkan. Dan khususnya untuk hubungan asmara, sebenarnya kalau kita lihat sampai dengan hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, tentunya hubungan asmara kamu masih cenderung kepada kategori yang menyakitkan. Tetapi di sini kenapa kok kamu masih bertahan? Karena kamu masih punya keyakinan dan kamu memutuskan bahwa keyakinan ini akan tetap kamu pertahankan walaupun batin kamu tersiksa oleh keadaan. Oke, jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan dunia kamu ini seakan-akan tertutup. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada rasa insecure di dalam diri kamu. Kok bisa seperti itu? Karena kamu itu kayak ngerasa kecil hati dengan keadaan dunia yang sebesar ini. Kamu kayak ngerasa upil di tengah dunia yang sebesar ini. Artinya apa? Kamu kayak merasa tidak bisa menghargai diri kamu sendiri.
Sehingga apa? Ketika kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu terkesan takut melangkah, terlalu melihat kepada masa lalu. Nah, ini yang menyebabkan dunia yang besar ini, the world, maka kamu itu kayak apa ya? Kamu itu hanya kayak kerikil di dalamnya gitu. Dari atas nggak kelihatan. Oh, kamu Aquarius gitu. Jadi di sini memang kalau bisa saya katakan, memang di sini kamu jangan ngerasa seperti itu. Jangan ngerasa insecure. Memang di sini tekanan demi tekanan itu luar biasa. Yang namanya juga kehidupan. Tentunya masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, bahkan persoalan demi persoalan yang besar pun bisa saja terjadi kepada siapapun. Karena apa? Selama kita hidup, kita pasti akan mendapatkan yang namanya masalah. Tetapi kamu jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk menyelesaikan masalah yang ada, dan terutama masalah-masalah yang kaitannya dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh masa lalu yang sudah terlampaui, maka jangan biarkan masa lalu itu membebani kamu di hari ini. Karena apa? Karena masa lalu sampai dengan hari ini ketika masih menghambat kamu, bagaimana kamu bisa menjadi besar untuk menunjukkan kepada dunia kemampuan kamu. Makanya kamu kayak upil, kayak kerikil. Karena apa? Karena di sini ada masa lalu yang menghambat kamu. Makanya hambatan-hambatan ini, pedang-pedang ini harus bisa kamu cabut. Supaya apa? Ten of Swords, supaya kamu bisa bangkit lagi dan tunjukkan kepada dunia bahwa Aquarius ini yang luar biasa. Harusnya seperti itu. Dan kemudian kalau bisa saya katakan di hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, kamu harus terus berusaha. Terutama untuk sisi pekerjaan ataupun sisi usaha. Kamu harus bisa menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya. Jangan mau direndahkan terus-menerus, jangan mau dihinakan terus-menerus. Tunjukkan kepada mereka yang menghina kamu bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu luar biasa. Dan tentunya lebih baik kamu tunjukkan dengan tindakan nyata, dengan hasil yang nyata, daripada kamu tunjukkan dengan omongan. Karena apa? Mereka hanya bisa berbicara tentang kamu, tetapi di sini kamu buktikan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan kepada mereka yang merendahkan kamu bahwa kamu tidak serendah yang mereka kira. Oke, itu untuk pekerjaan dan usaha harus bisa ditunjukkan. Dan untuk masalah keuangan, memang bisa saya katakan ada sebuah kelancaran yang luar biasa. Ada hal yang cukup lancar, ada hal yang cukup bagus. Tetapi di sini pengeluaran kamu juga sepertinya akan membesar. Apalagi untuk ramalan zodiak Aquarius di tahun 2021 sudah saya prediksi di 3 bulan awal itu akan menjadi pengeluaran yang cukup besar. Januari, Februari, Maret, bahkan April itu akan ada eskalasi pengeluaran yang besar. Maka dari itu di hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, kamu harus betul-betul bisa keep and care dari sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, oke, masih lempeng-lempeng saja. Sekalipun ada masalah, itu pun hanya masalah kecil yang sama-sama saling menyalahkan. Kamu menyalahkan pasangan kamu menyalahkan kamu. Tetapi sejauh dengan takaran yang tepat, sejauh dengan porsi yang tepat, saya rasa ini tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius untuk hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Oke, ketika kemarin saya katakan ada pengeluaran yang cukup besar, ada pengeluaran yang tidak terduga untuk hari Selasa, dan di sini di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini secara keuangan ada peningkatan. Walaupun memang secara pengeluaran tetap berjalan, tetapi secara pemasukan ada peningkatan. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu punya resonansi yang cukup luar biasa untuk sisi keuangan. Artinya apa? Ada nada-nada yang indah dari sisi keuangan kamu. Walaupun di sini keadaan permasalahan belum terselesaikan, tetapi hal-hal yang kaitannya dengan materi di sini memang kamu cukup melimpah, cukup berkelimpahan. Dari sisi usaha ada kelancaran, dari sisi pekerjaan pun juga ada kelancaran. Bahkan dari sisi keuangan pun juga terdampak daripada kemarin. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan memang di sini sisi keuangan adalah hal yang paling baik untuk zodiak Pisces di hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Nah, tetapi dari sisi permasalahan, perbandingannya adalah dengan hari kemarin masih sama, tidak ada perbandingan yang cukup mencolok. Karena apa? Di sini kamu terlalu banyak berpikir soal permasalahan yang kamu hadapi dan kamu terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Kamu terlalu
mempush atau menekan, mempressure diri kamu untuk masalah ini bisa segera selesai. Makanya di sini kalau bisa saya katakan semuanya berawal dari pikiran kamu. Everything start from the mind. Berawal dari pikiran kamu. Makanya di sini kamu harus punya pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif untuk apa? Pemikiran yang positif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kamu. Seandainya, sepahit-pahitnya, di tahun 2020 ini kamu nggak bisa menyelesaikan, nggak apa-apa. Dibawa ke tahun 2021. Daripada kamu menekan diri kamu terlalu keras dan malah menjadikan diri kamu tertekan, alangkah baiknya jika kamu bawa masalah kamu di tahun 2020 menuju tahun 2021. Tetapi kamu harus bisa memastikan, kamu bisa memahami diri kamu sendiri dan tahu tujuan kamu membawa masalah kamu ke tahun 2021, dan pastikan harus tegas. Jangan sampai masalah ini kamu bawa di tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember lagi. Jangan, tapi pastikan di bulan Januari selesaikan semua masalah kamu dan jangan kamu bawa masalah kamu itu kemana-mana. Ingat, jangan bawa masalah kamu itu kemana-mana. Cukup di situ aja, jangan ditambah, syukur-syukur dikurangi. Oke, termasuk untuk masalah hubungan asmara pun demikian. Jangan sampai hubungan asmara kamu ini justru malah menambah rumitnya persoalan yang ada. Dan intinya sekarang untuk sisi usaha, sisi pekerjaan, keuangan cukup lancar. Sisi masalah harus kamu pahami. Jangan terlalu menekan. Ketika 2020 tidak bisa, bawa ke 2021, tapi pastikan hanya di awal tahun saja. Oke? Seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Pisces untuk ramalan hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Aries ada beberapa poin penting. Poin yang pertama, Aries setelah bulan Oktober itu ada perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah Aries bisa mengatasi masalah dengan sangat baik. Artinya apa? Dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala permasalahan yang ada, Aries bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan sangat baik. Walaupun memang di sini ada beberapa masa lalu yang masih menghantui, tetapi di sini Aries bisa menyelesaikan semua masalah dengan sangat baik, terutama masalah kepemimpinan. Aries seperti serigala. Aries membukakan jalan bagi orang-orang di belakangnya, tanpa orang-orang yang di belakang itu tahu betapa kerasnya berada di depan. Dan kemudian poin yang kedua, Aries bisa berpikir atau berprasangka positif di dalam setiap hal. Termasuk ketika menghadapi masalah, Aries itu juga bisa berprasangka positif. Sehingga apa? Ketika ada masalah, dia bisa memprioritaskan masalah mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu dan masalah mana yang akan dipending terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga di sini secara bekerja, secara penyelesaian masalah, Aries bisa lebih terstruktur lagi. Bisa lebih baik lagi di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena apa? Dia bisa serius dan bisa memprioritaskan mana hal-hal yang harus diprioritaskan. Dan itu terjadi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Dan kemudian ketika kita bahas soal hubungan asmara, lembaran baru memang kamu buka, tetapi pastikan lembaran baru itu juga kamu tulis dengan cerita yang indah. Jangan sampai lembaran baru itu kamu tulis dengan cerita masa lalu yang menyakitkan. Karena apa? Lembaran barunya ada, tetapi yang memegang penanya itu adalah diri kamu. Jadi yang menuliskan lembaran itu adalah diri kamu. Jadi semua tergantung diri kamu. Pengen kamu tulis hal yang membahagiakan, yaitu tergantung kamu. Pengen kamu tulis hal yang menyedihkan, itu juga semua tergantung kamu. Sehingga apa? Di sini lembaran baru yang ada harus kamu isi dengan hal-hal yang positif. Dan kemudian untuk sisi keuangan. Untuk sisi keuangan bisa saya katakan di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang lancar, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Tetapi memang kalau di tempat kerja ada beberapa permasalahan, itu adalah hal yang wajar. Tetapi tidak sampai terdampak dari sisi keuangan kamu. Dan yang paling terpenting saat ini adalah kelancaran demi kelancaran dari sisi keuangan kamu sangat terasa sekali. Oke? Jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020.
lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu 20 Karma. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan di hari ini memang kamu bisa bangkit dari keterpurukan yang ada. Karena apa? Tidak semua hal yang negatif yang kamu pikirkan itu terjadi. Karena apa? Kamu terlalu mengandalkan prasangka, kamu terlalu menduga-duga. Jadi karena kamu terlalu menduga-duga, maka timbullah prasangka-prasangka yang negatif. Nah, prasangka itu tidak 100% benar. Maka dari itu kamu harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang hoaks. Maka dari itu di sini kamu juga jangan terlalu mengedepankan prasangka, tetapi juga harus mengedepankan pemikiran. Karena apa? Mengedepankan prasangka saja itu berdasarkan ilmu kira-kira. Tetapi kalau kamu mengandalkan pikiran itu berdasarkan ilmu realita. Maka dari itu mengandalkan prasangka boleh, tetapi juga harus pastikan kamu mengandalkan pikiran untuk realita yang ada, terutama untuk sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu. Dan kemudian poin selanjutnya untuk masalah keuangan, memang di sini kamu ada kesusahan untuk memanajemen keuangan dengan baik. Ketika rezeki lancar, kamu terlalu mudah untuk melepaskan. Sehingga apa? Ketika kamu dalam kondisi yang kesusahan, maka untuk mendapatkan kembali hak kamu itu sepertinya agak sedikit sulit. Ketika kamu meminjamkan uang kepada orang lain pun juga demikian. Kamu mengeluarkan uang dengan mudah, tetapi untuk mengambil kembali uang kamu itu dengan keadaan susah. Karena apa? Karena terkadang di sini kalau bisa saya katakan kesalahan kamu adalah kamu terlalu mudah untuk membantu orang lain, terutama dari sisi keuangan. Makanya di sini saya katakan jangan terlalu polos, jangan terlalu mudah untuk memberikan pinjaman. Kalau orang itu konsekuen, orang itu konsisten bisa mengembalikan tepat dengan omongannya, silahkan. Tetapi seandainya dia tidak bisa dipegang omongannya, maka ya kamu juga harus tegas terhadap diri kamu. Karena apa? Mengambil uang kamu yang sudah kamu pinjamkan itu bisa dikatakan hal yang paling melelahkan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, saya katakan di sini memang ada sedikit masalah ya, ada sedikit konflik kesalahpahaman dengan pasangan. Tetapi kamu nggak usah terlalu khawatir berlebihan karena apa? Biarpun ada konflik dari hubungan asmara, tetapi kamu pasti bisa untuk melaluinya, walaupun setahap demi setahap. Karena apa? Di sini menyamakan dua pikiran yang berbeda itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu saling memahami, saling mengayomi, saling bisa mengerti satu sama lain, ini harus betul-betul ditingkatkan, terutama dari sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Jadi seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Swords. Artinya apa? Artinya kamu di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini kamu bisa terfokus kepada diri kamu sendiri. Kamu bisa fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan kamu terlalu menghindari hal-hal yang tidak jelas. Dan ini sangat bagus sekali. Karena apa? Dengan cara seperti itu kamu bisa menjadikan pemetaan buat diri kamu. Kamu bisa tahu cara mengelola emosi yang ada di dalam diri kamu. Cara mengelola pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Cara mengelola usaha yang ada di dalam usaha kamu, semua terstruktur dengan jelas. Dan di sini peningkatan itu cukup terasa sekali. Sekarang kamu lihat usaha kamu dibandingkan dengan bulan November awal. Tentunya di sini ada peningkatan sampai dengan saat ini. Dan itu harus kamu syukuri walaupun peningkatannya pelan-pelan, tetapi kan terasa. Justru ketika peningkatannya pelan-pelan itu kamu akan merasa bahagia. Karena apa? Progres demi progres setiap harinya itu terjadi. Dan hal ini yang terjadi dari sisi usaha kamu. Usaha kamu sudah mulai ramai, roda kehidupan di usaha kamu sudah mulai berjalan, sehingga hal ini harus bisa kamu syukuri. Dan untuk kamu yang bekerja, masalah-masalah yang ada dari tingkatan-tingkatan pekerjaan kamu juga bisa teratasi. Sehingga apa? Kamu tidak terlalu terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pekerjaan kamu. Tetapi kalau kita bahas soal hubungan asmara, memang terkadang kamu merasa tertekan.
Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di sini tekanan-tekanan dari hubungan asmara itu cukup terasa sekali. Kenapa saya katakan cukup terasa? Karena memang di sini pasangan kamu terlalu menekan kamu dengan keras, sehingga kamu terkadang ada rasa ilfil, ada rasa ragu dengan pasangan. Nah, hal ini berkenaan dengan pola komunikasi dan pola pemahaman yang buruk. Maka dari itu di sini hubungan asmara seharusnya lebih bisa kamu perbaiki lagi, terutama perihal hal-hal yang negatif yang muncul dari hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan untuk masalah keuangan, di sini yang harus kamu syukuri adalah peningkatan demi peningkatan itu ada. Dan ketika peningkatan demi peningkatan itu ada, maka harus kamu syukuri. Karena apa? Karena sudah jarang-jarang loh orang yang mensyukuri peningkatan yang ada, walaupun sedikit demi sedikit. Maka dari itu kamu harus tetap menjadi pribadi yang bersyukur, walaupun terkadang peningkatan yang ada itu sudah kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Sekarang gini, kalau peningkatan itu tidak ada, kamu akan terlalu tertatih-tatih di dalam memenuhi kebutuhan hidup kamu. Maka dari ini, peningkatan dari sisi keuangan walaupun jumlahnya tidak sebesar yang kamu kira, tetapi harus bisa kamu syukuri. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan memang kamu tidak bisa mengubah hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Artinya apa? Kamu tidak bisa mengubah sifat dan sikap dari pasangan kamu. Tetapi kamu bisa meminimalkan. Karena apa? Karena hal itu sudah permanen. Tetapi bagaimana caranya untuk mengubah hal yang permanen dari hubungan asmara kamu itu menjadi bisa diminimalkan? Sekalipun tidak bisa hilang, setidaknya bisa dikurangi. Jadi kamu tidak terlalu merasa tersiksa, kamu tidak terlalu merasa tersakiti dari hubungan asmara kamu. Karena apa? Di sini kalau bisa saya katakan, satu sisi memang kamu bisa menerima kekurangan pasangan kamu. Tetapi di sisi yang lain, kamu juga tertekan dengan kelakuan pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu memang menerima, tetapi pikiran dan perasaan kamu itu tersiksa. Nah, itu bagaimana? Maka dari itu di sini kamu minimalkan resiko terhadap hal itu. Dengan cara bagaimana? Kamu nggak bisa mengubah pasangan kamu, tetapi kamu bisa meminimalkan untuk meringankan supaya pasangan kamu tidak berbuat semena-mena terhadap diri kamu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan, semua zodiak Cancer itu berbeda-beda. Kepiting itu kan juga ragam banget bentuk dan jenisnya. Sama halnya dengan kamu. Kamu seperti seekor kepiting yang berbeda-beda. Kepiting bakau, kepiting soka, kepiting laut, dan sebagainya kan berbeda-beda bentuk dan spesiesnya. Sama dengan cara kebahagiaan kamu pun juga berbeda-beda. Kepiting yang satu, Cancer yang satu dengan Cancer yang lainnya, tentunya cara kebahagiaan itu berbeda-beda. Tetapi yang paling penting adalah cara bahagianya diri kamu adalah ketika kamu bisa mensyukuri tenangnya hati kamu dan lapangnya dada kamu untuk menerima apapun yang ada di dalam diri kamu. Termasuk di sini kebahagiaan kamu salah satunya adalah dengan bersedekah. Kebahagiaan kamu dengan berbagi. Karena apa? Kebahagiaan yang sejati adalah ketika dia bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati, bisa mendatangkan ketenangan di dalam pikiran, dan kemudahan dalam hal apapun. Dan itu akan kamu dapatkan dari sedekah. Walaupun memang secara pemasukan ada sedikit hambatan, tetapi bersedekah tetap harus dilakukan. Karena apa? Bersedekah ini yang nantinya akan melancarkan rezeki kamu. Dan sekarang sudah terbukti. Dari kamu bersedekah di beberapa hari yang lalu, hari ini sudah mulai menampakkan progres-progres yang bagus dari sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Kamu memberi, maka kamu juga akan mendapatkan. Kamu beri uang, kamu dapat uang. Kamu beri rezeki, kamu dapat rezeki. Karena memang perputarannya seperti itu. Nah, itu yang terjadi di dalam sisi rezeki kamu. Dan yang terakhir untuk kamu yang berwirausaha ataupun buat kamu yang bekerja,
Untuk lebih spesifik buat kamu yang berwirausaha, saat ini kamu harus bisa melepaskan tekanan-tekanan yang ada dari sisi usaha kamu. Karena apa? Usaha kamu saat ini tuh terlalu banyak hambatan. Dan ketika usaha kamu terlalu banyak hambatan, maka otomatis prospek ataupun grafik dari peningkatan usaha kamu itu akan menurun. Maka dari itu kamu harus bisa melepaskan hambatan-hambatan yang ada di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan apabila kamu bekerja, usahakan beban yang ada itu diselesaikan. Tanggung jawab yang ada di dalam pekerjaan kamu harus bisa diselesaikan, dan memang itu yang harus kamu lakukan. Dan saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan itu semua. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Cancer untuk hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Pentacles. Oke, di sini memang secara pemasukan ada pemasukan yang sangat luar biasa, tetapi di sini memang secara sudut emosional, kamu merasa seperti ada hal yang kosong di dalam diri kamu. Karena apa? Di sini kamu menyadari, kamu mencari uang itu dengan sangat baik. Pemasukan kamu sangat lancar, pengeluaran kamu walaupun pengeluaran kamu tidak bisa kamu hentikan, tetapi di sini kamu bisa meningkatkan pemasukan kamu. Sehingga apa? Kamu masih mendapatkan sisi yang menguntungkan dari sisi finansial kamu. Tetapi di sisi yang lain yang berkenaan dengan emosi, berkenaan dengan perasaan, di sini kamu kayak ngerasa emotional numbness atau merasakan adanya kehampaan, adanya ruang kosong di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu tuh kayak merasa mengalami kekecewaan yang mendalam. Sehingga seperti apa ya? Ingatan kamu itu menuju kepada ingatan-ingatan yang traumatik atau ingatan-ingatan yang sepertinya membuat kamu ini ada rasa trauma, ada rasa takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Makanya di sini di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 di dalam hal apapun, termasuk di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan untuk di dalam masalah hubungan asmara, zodiak Leo cenderung berhati-hati. Berhati-hati di dalam melangkah, berhati-hati di dalam berbicara. Makanya di beberapa hari terakhir ini kenapa Leo lebih banyak diam? Karena dia menyusun langkah dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ada masalah yang datang karena kecerobohan zodiak Leo itu sendiri. Tetapi di sini ini hal yang bagus. Karena apa? Dengan kamu berhati-hati, maka semuanya akan waspada. Maka kamu akan bisa terhindar dari masalah yang kemungkinan besar akan muncul dari sisi usaha ataupun pekerjaan kamu. Dan tentunya di sini hati-hati juga boleh, tetapi harus sesuai dengan takaran dan porsi yang tepat. Karena apa? Ketika kamu terlalu berhati-hati, maka akan ada rasa ketakutan kamu untuk melangkah maju lebih baik lagi. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, juga harus ada rasa kehati-hatian, terutama dari sisi komunikasi. Karena apa? Ketika kamu tersinggung, itu kamu itu marahnya luar biasa, ngamuk-ngamuknya luar biasa, kayak ayam kurang sesaji, padahal kamu singa. Makanya itu kamu harus bisa menahan dan kontrol emosi kamu. Ketika ada sesuatu yang kurang, maka jangan terlalu dipermasalahkan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cup. Oke, frekuensinya hampir sama dengan zodiak Leo. Nah, di sini kalau bisa saya katakan kita bahas sisi yang negatif terlebih dahulu. Di sini kalau bisa saya bilang, untuk kamu yang punya zodiak Virgo, terkadang memang ada beberapa hal yang memang tidak perlu kamu pikirkan secara berat. Artinya apa? Seharusnya ketika memasuki fase-fase akhir bulan Desember tahun 2020 ini, kamu bisa lebih meringankan pikiran kamu. Kamu harus bisa lebih mensederhanakan pikiran kamu. Bukannya malah ketika memasuki fase akhir di tahun 2020, kamu malah memikirkan hal-hal yang berat. Nah, di sini kalau udah terlanjur bagaimana? Kalau udah terlanjur ya udah, cukup jalani, nikmati dan syukuri setiap proses yang ada. Karena apa? Yang memberatkan kamu ya adalah diri kamu sendiri. Yang menjerumuskan kamu ya adalah diri kamu sendiri. Jadi mau tidak mau harus kamu terima dan kamu jalani. Dan di sini kamu juga nggak usah khawatir. Karena apa? Setiap perjuangan adalah proses kemajuan yang ada di dalam diri kamu. Walaupun kemajuan kamu di dalam naik kuda perjuangan ini sedikit demi sedikit, tetapi setidaknya itu ada progres kemajuan.
Sehingga apa? Sehingga di sini walaupun memang sedikit demi sedikit, yang terpenting ada kemajuan lah, kamu tidak berdiam diri di tempat. Untuk masalah keuangan pun juga demikian. Ada kemajuan, tetapi memang sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena ada banyaknya pengeluaran yang muncul dari sisi pengeluaran kamu ataupun sisi keuangan kamu. Dan untuk masalah hubungan asmara, nggak usah dibahas lagi deh sepertinya. Karena apa? Sebenarnya yang memberatkan kamu saat ini untuk meraih impian-impian kamu ini adalah hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu ini yang justru malah menghambat, malah menyendat kamu untuk mencapai apa yang menjadi impian dan cita-cita kamu. Makanya kamu harus bisa berpikir secara dewasa, berpikir secara logika, mana yang akan kamu capai di tahun 2021 nanti. Dan jangan biarkan hubungan asmara justru malah mempengaruhi kamu di dalam mencapai impian dan cita-cita kamu. Oke? Untuk masalah pekerjaan dan usaha hampir sama dengan hari kemarin karena memang fasenya memang cukup flat dan kamu secara pemasukan pun juga pelan-pelan banget kemajuannya. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo akan saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Eight of Cup. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cup juga. Dua kartu dengan komparasi yang sama tetapi dengan pembacaan yang akan lebih berbeda. Karena apa? Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di sini kalau bisa saya katakan ada penderitaan secara emosional. Artinya apa? Secara emosi kamu sepertinya cukup tertekan, cukup ada beberapa hal yang membuat kamu itu emosi berlebihan. Sehingga apa? Sehingga kamu itu seakan-akan dalam kondisi menyakiti diri kamu sendiri. Nah, sebenarnya siapa sih yang menyakiti diri kamu itu? Ya adalah diri kamu sendiri. Karena apa? Di situ ada emosi yang berlebih. Kemudian ada rasa kepanikan ketika ada masalah. Tetapi ini semua nggak terlalu jadi masalah ketika kamu bisa menyikapi dengan bijaksana. Ketika kamu menyikapi dengan logo zodiakmu dengan seimbang. Tetapi sayangnya di sini kamu seakan-akan tidak bisa menyeimbangkan diri kamu. Sehingga apa? Ketika ada masalah yang muncul hanyalah emosi yang berlebihan dan rasa kepanikan yang luar biasa. Sehingga di sini mengakibatkan kamu mengalami beberapa permasalahan baru untuk di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini. Walaupun pada endingnya kamu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada, tetapi hal ini cukup menghambat kamu. Hal ini cukup membebani kamu. Maka dari itu di sini kamu harus bisa untuk mengantisipasi, menangkis masalah-masalah yang baru. Jangan sampai munculnya masalah baru justru malah menghambat diri kamu untuk maju, terutama nanti di tahun 2021. Dan kemudian untuk hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini, dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha, di sini sepertinya saya lihat untuk kamu yang punya zodiak Libra ada rasa ketakutan untuk berkonsentrasi. Artinya apa? Kamu itu takut untuk berkonsentrasi atau alias kamu itu nggak bisa berkonsentrasi. Dan di sini yang terjadi adalah ketika kamu sulit untuk berkonsentrasi, maka kamu sulit untuk mengambil keputusan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru yang muncul di dalam kehidupan kamu. Nah, hal ini yang menyebabkan kamu di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 ini dalam situasi perasaan yang buruk atau adanya rasa kesedihan yang terlalu berlarut-larut di dalam kehidupan kamu. Termasuk untuk hubungan asmara kamu, sepertinya memang ada beban yang cukup terasa yang ada dalam hubungan asmara kamu. Dan tentunya di sini beban yang ada seharusnya bisa kamu selesaikan dengan cara apa? Jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Oke, artinya apa? Di sini setelah kamu mengalami fase terendah di dalam diri kamu, kamu akan mendapatkan kebangkitan yang luar biasa. Artinya apa? Poin pertama, dari sisi keuangan, di bulan November tahun 2020 kemarin atau kita lihat dari bulan November akhir terutama,
itu ada penurunan yang cukup drastis dari sisi keuangan kamu, dan tentunya penurunan ini diakibatkan oleh apa? Pekerjaan kamu terganggu, usaha kamu sepi, ada omset yang menurun, sehingga mengakibatkan penurunan yang cukup terasa dari sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Kamu seperti merasa ada rasa kecemasan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya itu memang wajar, normal. Ketika orang nggak pegang duit, ada rasa cemas, rasa takut, khawatir, itu adalah hal yang normal. Tetapi pastikan itu juga jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Jika itu terlalu berlebihan, maka akan mengakibatkan masalah-masalah yang timbul, masalah baru yang timbul. Maka dari itu sangat wajar ketika seseorang tidak pegang duit sama sekali merasakan hal itu. Tetapi di sini kamu juga harus bisa bersyukur. Karena apa? Walaupun ada sesuatu yang menurun dari aspek kehidupan kamu, di sini ada kartu The Sun. Yang artinya apa? Akan ada pencerahan yang baik. Akan ada hal-hal yang baik yang akan kamu temui di beberapa hari ke depan. Dan tentunya kamu harus bisa lebih terfokus. Terfokus untuk apa? Terfokus untuk hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Satu, masalah keuangan akan ada peningkatan. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mencari pekerjaan, atau kamu yang belum punya pekerjaan mencari pekerjaan atau berwirausaha. Dan ketika kamu sudah punya usaha, ketika usaha kamu di beberapa hari kemarin sepi, berarti memang ada yang salah dengan sistem usaha kamu. Maka kamu harus cari cara bagaimana caranya supaya usaha kamu bisa kembali bersinar lagi. Dan tentunya di sini penyinaran itu ada, peningkatan itu akan ada di beberapa hari ke depan. Dan untuk masalah hubungan asmara, di sini alangkah bijaksananya kamu bisa memisahkan masalah yang ada di dalam pekerjaan, masalah yang ada di dalam sisi usaha ke dalam hubungan asmara kamu. Artinya apa? Jangan terlalu mencampur adukan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Karena apa? Nanti malah akan tercipta sebuah kekacauan di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya kamu tidak mau ketika hubungan kamu di dalam apapun itu, baik itu keuangan, pekerjaan, usaha, ataupun hubungan asmara, itu saling terpengaruh, saling mempengaruhi. Kalau bisa masalah di hubungan asmara, ya sudah, stop di hubungan asmara. Jangan sampai mempengaruhi keuangan kamu atau bahkan mempengaruhi usaha ataupun pekerjaan kamu. Begitu juga dengan sebaliknya, masalah pekerjaan jangan sampai mempengaruhi masalah keuangan kamu, jangan sampai mempengaruhi masalah hubungan asmara kamu. Walaupun memang terkadang masalah di pekerjaan dan masalah di tempat usaha itu mempengaruhi keuangan, tetapi usahakan minimalkan risiko yang ada. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Cup. Artinya apa? Di sini ada hal-hal yang sepertinya bisa membahagiakan kamu. Ada beberapa aspek yang mendasari kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, di sini kalau bisa saya katakan kamu terfokus untuk membuat orang-orang yang kamu sayangi itu bangga. Dan di sini usaha kamu yang pertama adalah menciptakan pekerjaan kamu sendiri atau kamu berwirausaha sendiri. Karena apa? Ketika kamu bisa berwirausaha sendiri, tentunya kamu akan merasa lebih fleksibel. Lebih fleksibel di dalam mengatur waktu kamu dibandingkan kamu bekerja dengan orang lain yang terikat oleh waktu dan pekerjaan yang ada. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah untuk mencapai kebahagiaan ini sepertinya memang masih ada sekat yang menghalangi. Makanya sampai dengan saat ini kamu masih bekerja keras. Kamu masih berusaha, terutama buat kamu yang berwirausaha ya, atau kamu yang punya usaha sendiri. Kamu saat ini sedang bekerja mati-matian, bekerja dengan keras supaya apa? Supaya bisa mendapatkan kebahagiaan ini di akhir tahun 2020. Makanya nggak heran kamu di sini mencari pekerjaan, mencari proyekan, mencari orderan yang lainnya. Karena apa? Kamu ada harapan di akhir tahun 2020 ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kamu menyadari bahwa sampai dengan saat ini kamu sedang menuju kepada proses itu. Walaupun terkadang prosesnya itu menyakitkan, prosesnya itu menyedihkan, tetapi kamu harus tetap menjalani itu semua. Dan tentunya di sini dengan keyakinan kamu, saya yakin kamu pasti bisa kok.
kamu pasti bisa untuk melewati hambatan-hambatan yang ada di dalam pekerjaan ataupun usaha kamu. Dan di sini saya doakan semoga proyek kamu ataupun tender kamu, impian kamu di beberapa hari ke depan dapat terwujud, sehingga apa? Sehingga bisa menciptakan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Dan untuk masalah keuangan, bisa saya katakan sebenarnya uang kamu ini mengalir dengan lancar. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah keuangan mengalir dengan lancar, tetapi mengalir keluarnya juga dengan lancar juga. Dan memang di sini kamu menyadari banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam sisi keuangan kamu. Tetapi sejauh ini walaupun demikian, kamu sudah cukup bijaksana kok sebenarnya. Hanya saja keinginan-keinginan kamu yang tidak terlalu perlu itu seharusnya bisa dikurangi. Seharusnya bisa ditunda. Jangan sampai karena kamu terlalu menuruti keinginan-keinginan kamu, justru malah mengorbankan hal-hal yang penting yang ada di dalam kebutuhan kamu. Karena apa? Urgensi dari pengeluaran kamu itu harus betul-betul kamu prioritaskan. Mana yang penting dan mana yang tidak terlalu penting. Dan sejauh ini yang menjadi kelemahan kamu ya adalah hal itu. Bahkan sampai di hari ulang tahun kamu ngerasa kayak rezeki kamu ini berkekurangan. Padahal mengalirnya dengan cukup lancar. Kenapa kok merasa berkekurangan? Karena mengalir keluarnya juga lancar juga. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu evaluasi di dalam kehidupan kamu, dan saya yakin kamu pasti bisa kok untuk mengevaluasi hal tersebut. Dan saya doakan semoga rezeki kamu lancar sehingga bisa memperbaiki aspek-aspek yang penting dari sisi finansial kamu. Oke, dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana kamu dengan pasangan bisa sama-sama menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Yang dibutuhkan antara kamu dengan pasangan saat ini adalah ketika antara kamu dan dia bisa menciptakan kebahagiaan yang sama dengan hubungan yang sama. Artinya apa? Artinya di sini kebahagiaan adalah hal yang paling penting yang seharusnya bisa kamu ciptakan dalam hubungan asmara kamu. Ketika ada masalah ya dibicarakan baik-baik, ketika ada masalah ya dicari solusinya sama-sama, bukan malah saling menyalahkan satu sama lain. Oke? Jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini, ramalan zodiak hari ini hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk di kolom komentar. Dan buat kamu yang sudah kirim pesan di Facebook ataupun di Instagram, mohon bersabar, mungkin nanti di hari Kamis sudah mulai saya kembali aktif untuk menjawab semua pesan yang masuk, karena di beberapa hari ke depan saya ada kesibukan, makanya membalas komentar agak sedikit lama karena memang ada banyak sekali kesibukan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tetap di sini aja di channel Zodiak Harian. Sama-sama.